Hai guys, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan SKM Top Channel. Suatu channel yang akan menebar cinta dan persahabatan dalam arti yang seluas-luasnya. Caraku melawan COVID-19. Oke, demi kemajuan channel ini, jangan lupa pencet subscribe dari merah menjadi abu-abu. Pencet lonceng dari abu-abu menjadi hitam. Pencet jempol pertanda like. Juga pencet panah tanda di-share ke sahabat-sahabat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sukarman Karsaminarta, pemilik akun channel SKM Top Channel. Saya baru saja terpapar COVID-19 dan sekarang ini di sini saya akan testimoni atau saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara saya menghadapi COVID-19. Di antaranya seperti apa yang saya rasakan ketika saya terpapar COVID-19. Yang kedua, bagaimana harus menjalaninya. Dan yang ketiga, apa yang saya lakukan di masa-masa isolasi mandiri. Saya akan menceritakan tentang pertama kalinya atau awal-awalnya bagaimana saya terkena COVID, yaitu pada tanggal 13 Juni, Minggu dini hari, 13 Juni, sekitar jam 2, saya menjemput kakak dan ponakan saya yang rencananya untuk mengikuti tes sekolah kedinasan. Minggu 13 dini hari. Kemudian pulang jemput, kakak dan ponakan tidur di kamar atas, saya tidur di bawah. Kondisi masih biasa dan kami tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker dan tidak kontak banyak bicara. Cuman karena sudah begitu lama, Lebaran kemarin saya juga tidak mudik, berkali-kali tidak mudik, sekian lama nggak bertemu, maka sengaja atau tidak sengaja, Minggu siang, apalagi sudah di rumah, kami ngobrol bareng, namanya kakak dan adik bertemu, dan udah lama tidak ketemu, akhirnya ngobrol. Dan kita sengaja dan tidak sengaja kadang buka masker dalam jarak yang dekat. Padahal kakak saya dari kampung, lama gak ketemu, bukan satu rumah. Seharusnya saya tetap jaga jarak, dia tetap jarak. Tapi sepertinya sulit seperti itu dalam kondisi seperti itu.
Kemudian hari Minggu saya berbincang tentang rumah, tentang apa kabar di kampung, dan kemudian saya ajak anak saya jalan-jalan di motor, melihat STTD, kampusnya yang tujuan untuk tes sekolah dasar itu, juga ke Danau Ciberem sekedar minum kelapa muda. Walaupun kita tetap jaga jarak, tetap pakai masker dan jaga jarak, karena kita percaya bahwa kita masih dalam kondisi yang bahaya dan tetap jaga jarak. Dan perlu diketahui, kami sekeluarga adalah keluarga yang menjaga atau memegang protokol kesehatan sangat ketat. Bahkan anak saya umur 10 tahun selalu mengingatkan saya ketika saya lupa memakai masker ketika mau pergi. Jadi kami termasuk ketat. Istri saya seorang nakes selalu mengingatkan, jangan lupa protokol kesehatan. Cuman ya itu tadi, di samping apes atau mungkin takdir, hari Minggu jalan-jalan tidak lama, cuma pagi sekitar setengah hari. Setelah kembali pagi, kadang ada waktu di ruang tamu kita ngobrol berdua. Ponakan saya di atas, kakak saya turun, saya bicara. Dan di masa-masa seperti ini, karena merasa seperti sudah di rumah sendiri, akhirnya kita kadang lupa masker itu. Karena agak aneh juga kan di rumah pakai masker, padahal seharusnya pakai. Sejak saat itu hari itu belum kerasa apa-apa, tapi mungkin itulah mulai virus itu datang. Kemudian hari Senin pagi, tanggal 14 Juni 2021, saya, anak saya, kakak saya, ponakan saya mengantar ponakan ini pergi untuk menjalani tes sekolah kedinasan di BKN Cililitan, Jakarta Timur. Di situ banyak orang, pengikut tesnya juga banyak sekali, termasuk orang tuanya baur di situ. Saya sudah parkir jauh sekali, parkirnya udah jauh, tapi tetap ketemu dengan orang tua, dan kadang kita ngobrol, walaupun tetap masker tidak pernah lepas. Masker lepas ketika sholat wudu, dan ketika wudu aja, wudu di musola, sholat. Saya sendiri ketika bertemu ngobrol juga tetap masker, tetap jaga jarak, termasuk kakak saya. Tapi ya itu tidak tahu di mana. Setelah tes selesai, kemudian kita pulang bareng-bareng. Mulailah pulang dari pergi itu, badan terasa meriang, panas. Kemudian meriang ke badan, dan sendi-sendinya juga nyeri-nyeri. Tidak hanya meriang, panas tidak. Kemudian istriku ambil termometer, langsung saya, suhunya tinggi, 37,5 lebih, bahkan mendekati 38. Kemudian istriku bilang, tidur pisah, jangan jadi satu dengan anak. Kemudian saya diberi paracetamol, meskipun masih agak pening, agak enak, tapi kemudian bentol, timbul kayak semacam tiduran. Padahal saya minum paracetamol, obat jarang, saya alergi. Tapi saat itu
seperti alergi, gatal badannya, masih dalam kondisi meriang. Itu hari Senin malam. Kemudian 15 Juni hari Selasa, kakak rencana sore pulang, kakak dan ponakan rencana pulang ke Magelang, kampung. Dalam kondisi masih agak meriang, tapi karena kakak masih ada, kita bersama-sama. Kakak bisa dibilang pasti lepas masker dalam jarak yang dekat, satu sofa berdua. Di sini kemudian mungkin reaksi tukar menukar virus itu terjadi. Tidak tahu siapa yang terkena duluan, kakak saya atau saya tidak tahu. Kena di mana saya tidak tahu. Habis itu siang kita ngobrol, istirahat sendiri, kemudian ngobrol lagi karena saya di rumah juga. Kemudian sorenya saya antarkan kakak saya ke bus yang menuju ke Magelang. Kemudian karena mendung, cuaca mendung, sementara bis belum jalan, belum datang, saya tinggal, saya pulang. Tapi di jalan kemudian saya terjebak hujan deras sekali, bahkan terjebak banjir. Sampai dari jam 4 saya sampai pulang, bisa pulang ke rumah baru jam 8 atau setengah 9. Dalam kondisi udah meriang, sendi-sendinya udah sampai, kalau orang Jawa bilang greges, nyeri gitu. Pada waktu itu sebenarnya istri saya mau tes antigen ke saya, tapi karena pulangnya kemalaman dan saya dalam kondisi udah harus istirahat, hanya batal. Rabu dini hari, Rabu pagi, Rabu siang, saya masih kondisi gak fit, meriang, panas, capek, dan satu, gak ada nafsu makan sama sekali, gak mau makan, males makan, gak doyan makan. Pada akhirnya kemudian karena saya masih panas dan kondisinya masih dalam kondisi meriang, sakit, saya juga mengeluh sakit. Akhirnya istri saya melakukan tes antigen. Tes antigen dilakukan lewat hidung, kemudian dilakukan pengetesan cairan, dan ternyata apa yang terjadi? Saya positif terpapar COVID-19. Itu terjadi pada Rabu malam atau Rabu setelah sholat Isya, tanggal 16 Juni 2021. Kemudian saya sendiri bingung bagaimana dengan anak, karena jadi satu terus bagi badan istri sendiri. Kalau saya udah jelas positif. Akhirnya pagi harinya, pada hari Kamis pagi, kita bertiga bareng-bareng, saya nyetir walaupun kaki, terutama tulang paha sakit, nyeri sekali. Sakit, nyeri, dan saya harus menahan. Saya tetap nyetir dan kondisinya tidak enak. Nyetir ke rumah sakit dan kita pergi ke RSUD Tarakan untuk melakukan swab. Saya, anak, dan istri bertiga. Dan apa yang terjadi memang seperti hasil antigen yang reaktif. Dokter bilang rata-rata hasil tes
antigen reaktif setelah swab hasilnya sama, positif. Saat itulah saya udah berarti menjadi pasien COVID-19. Kemudian pulang, dan berhubung ke 1 hari sebelumnya saya sudah melakukan isolasi mandiri. Kemudian sejak itulah saya kemudian secara ketat hidup di lantai atas, melakukan isolasi mandiri. Kemudian seperti apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan yang pertama seperti tadi saya katakan, atau ciri-cirinya. Yang pertama panas tinggi, yaitu sekitar 38 derajat tadi, meriang, dan tulang-tulang sendi. Tidak hanya kaki tapi tangan. Ini yang saya rasakan tidak enak. Kemudian pernah saya merasakan malam-malam napas itu seperti tersengat, seperti separuh, susah tarik napas, dan dada seperti ditimpuk oleh beban yang sangat berat. Nyeri tidak? Kalau nyeri kan biasanya jantung, tapi ini tidak nyeri, tapi ngap atau mungkin sesak, bukan sesak, tapi kalau saya merasakan seperti ditimpuk beban yang berat sekali, dan kita susah untuk napasnya. Napas gak sampai. Itu kejadian 1-2 kali terjadi. Dan yang utama, yang kedua, yang terakhir, yang kedua itu terjadi pada malam sekitar jam 2 sampai jam 3, dan saya harus bangun karena merasa nggak enak sekali. Saya bangun. Itu terjadi sebelum saya swab. Setelah swab kemudian dikasih obat. Oh ya, perlu diketahui, pada waktu belum diberi obat sebelum swab, saya tidak mengalami batuk sama sekali. Tidak mengalami batuk. Baru kemudian setelah dikasih swab dan saya minum obat, muncullah batuk itu di malam hari. Muncul batuk malam hari, dan batuknya batuk kering. Batuk yang tidak ada dahaknya. Batuk yang tidak ada riak, kalau orang Jawa bilang. Dan seperti kering di tenggorokan itu. Oh ya, pernah saya pada waktu ngap tadi, pada waktu dada bermasalah malam itu tadi, yang saya rasakan di tenggorokan juga seperti dicekik sama tenggorokan yang rasanya kayak dicekik dan kering. Nah, baru setelah batuk, tenggorokan malah rada lumayan. Cuman tetap saja tenggorokan kayak ada masalah. Kemudian waktu berjalan, obat terus saya minum. Baru setelah itu batuk, kemudian minum obat. Karena di obatnya itu memang kita setelah swab dikasih obat. Ada antibiotik, ada pengencer dahak, kemudian juga ada obat nyeri tadi, obat nyeri sendi. Kemudian saya setelah merasakan itu, setelah batuk mulai penciuman itu hilang, indera penciuman itu hilang. Tapi kalau tes untuk lidah, kebetulan
Tidak, sepertinya tidak hilang. Tidak ada yang hilang untuk rasa. Memang ada yang aneh. Rasanya tidak sempurna, tapi tidak hilang total. Karena saya masih bisa merasakan pedas. Setiap makan selalu pakai sambal, sehingga saya masih merasakan, oh pedas, oh asin. Jadi tidak untuk rasa, untuk lidah, tidak sama sekali, tidak semuanya total, tidak. Kemudian hidung ada rasa pilek ya, ada pileknya, batuk seperti flu, nyeri badan masih. Baru kemudian dalam kondisi seperti ini, pening, kadang juga pusing. Dalam kondisi seperti ini tiba terdengar kabar kiai saya atau guru saya meninggal dunia. Saya terpukul, teramat kaget. Dalam kondisi isolasi mandiri, kondisi seperti ini, orang yang sangat saya hormati, saya sayang, saya cinta meninggal. Mau datang pasti menyebarkan virus. Tidak datang, itu saya. Tempat saya curhat, tempat saya minta doa, tempat saya mengadu semuanya. Jelas, makin menjerit, menangis. Saya mau nekat ke sana, mau ikut mensolati minimal ke saya rencana ngambil tempat yang agak jauh. Tapi istri saya bilang, tak usah, nanti malah menyebarkan pada orang lain, dan kalau terjadi sampai menyebar, malah nanti kasihan dia. Artinya menyalahkan. Ada orang, ada yang mungkin ada yang menyalahkan pihak sama. Makanya saya menarik diri, lebih baik berdoa dari rumah. Dan suatu saat ada kesempatan, saya berjanji akan langsung ziarah ke Makkah. Dalam kondisi tidak enak, cuman ada bersyukurnya saya tidak sampai sesak napas dan saya tidak mempunyai penyakit bawaan atau saya bukan komorbid. Kemudian bagaimana harus menjalaninya? Ya, kita mau tidak mau langsung menarik diri untuk melakukan isolasi mandiri seperti tadi. Begitu swab, isolasi mandiri. Dan sejak itu harus berpikir, kalau sebelum terpapar takut untuk kalau sampai terpapar, takut sampai kena virus itu. Tapi setelah terpapar, justru saya harus berpikir, tidak boleh takut. Karena begitu takut, nanti imun saya akan turun. Tidak boleh takut kalau sudah terpapar. Harus kita hadapi. Udah takdir. Kita sudah berusaha, walaupun belum vaksin karena belum ada kesempatan. Tapi prokes sudah pegang. Kalau ternyata tetap kena, anggaplah itu takdir. Kita nggak bisa mengelak. Ini jalan Allah jalan Tuhan, jalan Allah untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak punya kemampuan, bahwa Dia yang maha segalanya. Dan Allah memberikan kita ujian untuk istirahat total.
Selain kita optimis, kita nggak boleh takut, kita juga harus berpikir positif. Berpikir positif, kita menjalani hal-hal yang positif, menjauhkan WA grup yang provokatif, menjauhi Facebook yang provokatif, yang membuat kita emosi, memancing kita untuk membawa kita ke aura negatif. Kemudian bersyukur juga dengan adanya isolasi mandiri ini. Saya bisa melakukan ibadah secara lebih tepat waktu, di awal lebih tepat waktu, dan kemudian juga bisa zikir lebih lama, dan beberapa kali ngaji atau baca Al-Quran, terutama surat Ar-Rahman atau Yasin. Kemudian dari itu yang saya jalani. Jadi positif thinking, berserah diri. Oh ya, ini udah takdir. Karena kita kan sebelumnya sudah prokes, sudah tidak pegang. Kita nggak pernah main-main, tapi tetap kena. Ya udah. Berarti memang kita dapat jatah dari Tuhan, dari Allah. Itu takdir. Kemudian apa yang saya lakukan selama masa isolasi mandiri tersebut? Isma. Saya ada di lantai 2, kemudian anak istri ada di lantai 1. Pintu yang menghubungkan ke ruang yang berhubungan ke bawah dengan saya tutup, tapi pintu yang keluar selalu saya buka. Kipas AC mati total, saya tidak menggunakan AC. Kipas angin saya hidupkan, tapi untuk membuang udara itu keluar. Dan siang malam itu saya buka. Jadi pergantian udaranya sangat bagus. Begitu isolasi mandiri, ada beberapa rutinitas yang saya lakukan. Ya pagi, begitu kebetulan matahari bisa pagi itu bisa menyinari ke balkon atau ke teras saya. Saat itulah mulai berjemur diri, berjemur sambil melakukan jalan sehat, jalan di tempat, lari di tempat. Walaupun dalam kondisi karena kaki sendi-sendinya sakit, ya awal-awalnya jarum juga untuk kaki. Jadi tiap pagi berjemur, lari di tempat, menjemur bantal, guling, selimut, sampai alas tidur atau spray, kita jemur sampai siang. Kemudian tidak lupa memaksa diri untuk makan banyak. Maksa diri untuk makan banyak, terutama makan panas, yang harus dipaksa. Meskipun selera makan nggak ada, tapi harus dipaksa. Awal-awal selera makan tuh iya, tapi harus dipaksa. Karena untuk
meninggikan imun, memperbesar imun kita. Kemudian setelah itu, dan juga tidak lupa minum panas yang terdiri dari racikan, ada jahe merah, kemudian serai, cengkeh, kemudian kayu manis, ditambah jeruk nipis atau limon. Kalau ingin manis ditambah gula aren atau gula merah. Nah, diminum panas, ini tenggorokan jadi betul-betul tenggorokan ini dibuat minum panas itu di lidah agak sakit, tapi di tenggorokan nyaman sekali. Biasanya dahak juga lebih keluar. Kemudian minum seperti ini 3 kali, dilakukan 3 kali pagi, siang, sore. Makan juga makan juga 3 kali. Dan jangan lupa obat-obat dan juga vitamin yang dari dokter diminum secara rutin. Ada obat antiseptik, ada obat pelemah virus, dan juga ada obat pengencer dahak. Selain itu, karena saya sedih-sedihnya sakit, yaitu tambah tadi obat nyeri. Dan ini ada video kecilnya atau ada foto-fotonya yang nanti akan kita tayangkan. Selain obat-obat tadi, ada juga vitamin C, vitamin K, vitamin E, zinc. Tapi karena semuanya berbentuk kapsul dan tablet, gak bedanya dengan tetap minum obat. Jadi bentuknya seperti obat, ya rasanya rasa minum obat, walaupun itu cuma vitamin. Nah, selain itu juga beberapa kali saya melakukan karena pada waktu itu batuknya masih ada, kemudian pilek juga, beberapa kali melakukan penguapan. Oh iya, untuk karena sempat menghilang indera penciuman saya atau anosmia istilahnya, maka saya menggunakan minyak kayu putih, beberapa kali dioles di hidung dan selalu disedot pakai hidung. Kalau normal panas, tapi berhubung ini tidak berfungsi, ya nggak bisa membau. Cuman kemudian itu cuma berlaku bagi saya yang anosmianya ini berkisar 2-3 hari. Kemudian mulai bisa menghirup bau dan akhirnya pulih gitu. Selama sebelum pulih 2-3 hari itu, saya melakukan juga selain membau ini, beberapa kali saya melakukan penguapan. Caranya, air kita minta, kalau ada istri, minta istri atau saudara untuk merebus air panas sampai mempal, sampai mendidih. Kemudian kita tuang dalam ember dan dituang sekitar 3 atau 5 tetes
minyak kayu putih ini. Kemudian dalam kondisi yang mendidih ini, kita cari di tempat terbuka, ya tidak kemana-mana. Kalau virusnya misalnya tidak mati, tapi saya yakin dan panasin seperti itu pasti mati. Kemudian kita tutup dengan handuk atau sarung muka kita seperti ini. Nah, dengan begitu kemudian kita sedot, kita hirup uapnya itu baik dengan hidung atau dengan hidung dan bergantian dengan mulut. Rasanya enak sekali di tenggorokan, enak sekali. Dan itu salah satu obat yang mempercepat hilangnya anosmia saya lakukan. Panas memang, panas. Seperti mandi sauna. Lebih mungkin. Tapi ini enak. Membuat tenggorokan enak sekali, hidung enak sekali. Nah, 2-3 hari kemudian sembuh. Enak, mulai enak. Makan pun mulai berasa. Makan pun mulai enak. Bahkan pada akhir-akhir mendekati swab, justru nafsu makannya besar banget. Ingin makan yang banyak dan cepat sekali lapar. Tapi yaitu istri saya kerja yang ada anak umur 10 tahun. Dari siang untuk hidupin air untuk wudhu, minta tolong anak, untuk makan juga minta tolong anak. Namanya anak pas mau ambilkan, kemudian taruh di tangga. Ayah makan siang. Tapi kalau pas nggak mau. Akhirnya saya makannya harus menunggu. Nah, di saat anak tidak mau, saat kita minta tolong untuk menyiapkan makan, ya otomatis kadang saya minta tolong makan yang berada di agak jauh, saya telepon, bantu dong, tolong dong nyiapin sedikit makan. Atau biasanya kan kesini jadi sekalian hidupin air untuk wudhu, nyiapin makan siang, dan saya minta untuk merebus air untuk tadi penguapan tadi dan air panas. Nah, selain kegiatan-kegiatan tadi yang utama, dan itu bisa saya lakukan hanya setelah badan agak enak, terutama setelah pilek itu hilang. Nah, setelah pilek itu hilang, setelah pilek dan batuk hilang, baru kemudian pikiran terbuka. Wajib bagi saya melakukan hal positif, karena kegiatan utama saya adalah buat konten. Seorang YouTuber ya, buat konten, buat video. Maka mengulik video. Oh, ada video-video lama yang belum tuntas uploadnya, editingnya belum selesai. Ya udah, mulai melakukan editing untuk video, kemudian upload. Selain nonton untuk hiburan. Dan jangan lupa di dalam isolasi mandiri, siapkan buah-buahan dan makanan ringan, kue, roti, karena lapar. Pada waktu batuk selesai, kemudian pilek selesai, badan agak enak, makanannya banyak, perlu makan banyak.
perut rasanya sering lapar, sehingga harus ada itu, harus ada buah, cemilan. Karena kan kegiatannya cuma di kamar itu, keluar, kemudian toilet, mandi, kan kemana-mana harus ada makanan disiapkan, harus ada sesuatu yang bisa kita makan, yang harus, terutama air harus banyak, nggak boleh karena saya memang nggak turun, tidak ke lantai 1, nggak menjamah lantai 1 sama sekali, sehingga anak pun sampai kemudian saya sudah swab, anak masih bukan takut pada saya, tapi takut ketularan. Nah, ini testimoni saya. Ini adalah berbagi pengalaman saya sebagai seorang yang terpapar COVID-19. Sakit, benar-benar sakit. Tidak enak. Secara sakit, dada, tenggorokan, pusing, nyeri sendi, yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Berbeda dengan sakit-sakit sebelumnya. Tidak enak. Sakitnya tidak enak. Kalau ditawarin nggak usah. Saya milih nggak usah. Itu dari sisi sakit. Dari sisi isolasi. Siapa yang mau kayak di penjara? Selama 14 hari di kamar, tidak bersinggungan dengan anak, tidak bersinggungan dengan istri, kecuali dengar suara. Kalau teman masih dengan VR, telepon, tapi tidak lihat. Mau beli pulsa tidak bisa, mau keluar beli apa tidak bisa. Seperti terpenjara. Tidak enak sama sekali. Memang bisa tidur, tapi emang bosan, nggak bosan. Bosan banget. Adanya tidur, jemur, makan, sholat, ngaji. Rutinitas 14 hari itu lama. Makanya jangan pernah ada yang pengen, jangan pernah ada yang mengharapkan untuk kena COVID. Jangan sakit dan enak. Oke, ini testimoni saya. Ini berbagi cerita saya. Sebisa mungkin jaga protokol kesehatan secara ketat agar tidak tertular. Semoga pandemi segera berakhir dan negeri kita jadi aman. Kita bebas melakukan perjalanan, kita bebas melakukan apa saja. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, karena subscribe tidak bayar alias gratis. Ubah tulisan subscribe yang merah itu, ketuk menjadi abu-abu, atau tulisan subscribe. Ketuk loncengnya biar kalau ada informasi baru, kita ada video-video baru, Andalah yang mendapatkan informasi pertama. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda dan perlu Anda beritahukan ke teman-teman, tolong share ke rekan atau teman Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Ini alat tes PCR antigen untuk mengetahui reaktif atau tidak, atau positif atau negatif. Alatnya seperti ini. Kalau garis merah 1 artinya negatif, kalau garisnya 2 artinya positif.
sakitnya gemparkan dunia. Corona, corona datangnya gak bilang-bilang. Asalnya dari Cina, obatnya belum ada. Makanya jangan gegabah, sudah menular kemana-mana. Ayo kawan, semua saling waspada. Berusaha jangan lupa tuh berdoa. Siapa tahu ini cobaan yang kuasa, mengingatkan pada semua manusia. Selama ini hidup banyak dosanya. Ini obat-obat yang harus saya konsumsi setiap hari. Obat dan vitamin, banyak vitaminnya, baik pagi, siang, atau malam. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ini obat nyeri karena kaki saya, tulang paha kaki saya nyeri, maka dikasih obat ini. Saat nyeri aja, nggak diminum selamanya. Masker tiap hari selalu ganti, karena tiap di rumah juga pakai. Nah, kita lihat satu-satu jenisnya. Ini kurkuma. Ini zinc. Zinc. Ini vitamin C 250. Ini provitamin D. Ini antibiotik. Sorry, yang ini bukan. Ini yang nyeri. Ini yang antibiotik. Azithromycin. Ada sebanyak 6, 7 sama ada sebanyak 6, 7 sama obat nyeri. Ada yang dimakan 2 kali, ada yang diminum 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 1 tablet atau 1 kapsul, ada yang 2. Setiap pagi dan sore kita mengecek saturasi kita dengan alat seperti ini bernama pulse oximeter. Di sini menunjukkan 2 angka dan 2 angka. Angka pertama itu untuk menunjukkan oksigen dalam darah. Normalnya yaitu 95 sampai 100. Kalau di bawah 95 biasanya diminta untuk periksa. Sedangkan untuk angka kedua itu adalah angka grafik denyut nadi yang bisa menentukan berapa kali jantung berdetak per menit. PRBPM atau pulse rate beats per menit yang normal berkisar antara 60 sampai 100 bpm. Jadi Anda bisa lihat punya saya sangat bagus.
Dan alat itu dimasukkan ke jari telunjuk kita. Jari telunjuk, bukan yang lain. Ini makan siang kalau pas diambilin oleh anak saya. Biasanya dia nggak akan milih piring, tapi tempat-tempat plastik seperti ini atau Tupperware karena takut tumpah atau pecah. Maka selalu pakai wadah-wadah seperti ini. Setiap hari minumnya 1 hari 3 kali atau 2 kali minum seperti ini, yaitu minuman yang terbuat dari jahe merah, sereh, kayu manis, campur cengkeh dengan gula merah sebagai rasanya. Nikmat sih, enak dan terasa sekali di kerongkongan ini. 1 hari 2 kali atau 3 kali. Diminum dalam saat panas, enak sekali. Jadi 2 atau 3 kali sehari minumnya ini. Kondisinya panas sehingga di kerongkongan enak sekali, terasa sekali. Selagi Anda masih batuk, sebaiknya masker tidak lepas dari mulut. Bisa kalau ngap bisa dipasang begini. Ini untuk menghindari droplet kita kemana-mana, nempel kemana-mana. Sehingga tetapi kalau pakai masker terus juga ngap, apalagi dalam ruangan, bisa dipakai seperti ini. Ini untuk menahan droplet. Apalagi kalau ruangan Anda masih berhubungan dengan bagian ruang lain. Bahkan di ruang sendiri pun kalau batuk sebaiknya masih tetap pakai ini, biar dropletnya nggak kemana-mana. Kemudian kalau itu misalnya ruangannya masih berhubungan dengan terbuka dengan ruang lain, misalnya di atas tapi ada akses ke bawah dan pintunya dibuka, ya sebaiknya begini. Tapi kalau ketika waktu ada di ruangan, cukup kalau dalam kondisi batuk ya, kecuali sudah batuknya udah reda dalam ruangan, lepas ke apa-apa. Karena artinya kalau sudah batuk reda berartinya sudah menuju ke arah lebih baik. Kemudian kita nunggu penciuman mendekati, semakin baik berarti penciuman makin berasa berfungsi. Seperti saya sekarang hari ini sudah berfungsi banget, tinggal nunggu swab. Terima kasih.